Jadi aku dapat soalnya. Kan kemarin sama tutor satunya udah bahas sampai itu ya katanya, sampai pendinginan Newton. Nah itu kita lanjut bahas soal aja ya berarti ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain dari soal-soal ini boleh langsung aja. Terus misal kalian ada soal boleh langsung kirim PC aku gitu, biar nanti bisa dibahas. Oke. Jadi aku mulai dari nomor 1 kali ya. Nah, di sini ada log P, terus habis itu log P ini diketahui ada 7. Hasil apa? Log P itu sama dengan 7. Terus kita ditanya nih log 1 per P kuadrat dari 1 per Q kuadrat ini berapa. Nah ini tuh kalau aku cari itu ada sifatnya tuh kayak gini. Ini kan dia tuh pangkat min ya. Jadi pangkatnya tuh bisa maju gitu. Min log P kuadrat 1 per Q kuadrat. Nah, ini kan basisnya ya. Nah, terus kan basisnya ini udah maju nih pangkat minnya. Nah, terus kita sekarang mau ngilangin pangkat min dari si angkanya di belakang ini. Nah, itu ngilanginnya dengan sama juga dibuat min juga. Nah, itu nanti jadinya min log P kuadrat Q kuadrat gitu. Nah, karena ini kan sama ya udahannya. Jadi log P, enggak jelek ya tulisannya, maaf. Log P Q kuadrat. Nah, ini berarti jadi 7 kuadrat. Jadi sama dengan 49. Tuh. Nah, terus yang kedua ini ada tentang fungsi ganjil. Nah, kita tuh harus ingat kalau fungsi ganjil tuh memenuhi syarat kayak gini. F min X sama dengan min Fx. Nah, itu gimana? Jadi kita masukin satu-satu min X-nya. Kalau enggak, kita bisa juga masukin ini ke GeoGebra fungsinya, terus kita bisa lihat tuh dia tuh bakal ganjil atau genap gitu. Nanti aku contohin pakai GeoGebra juga ya. Ntar kalau pakai cara biasa itu tinggal dimasukin aja. Berarti kan ini jadi min 3x pangkat 3 ya. Terus ditambah sin 3x minus 3x. Nah, karena ini sin, jadi minnya tuh tetap ada gitu kan. Jadi min 3x pangkat 3 min sin 3x. Nah, ini kalau dikeluarin minnya, bisa jadi 3x pangkat 3 plus sin. Salah. Oh, ini minus ya. Ini minus, terus ini jadi plus kan berarti. Ini jadi minus sin 3x. Nah, ini tuh sama kayak ini syaratnya. Jadi dia bisa disimpulin kalau yang fungsi A itu adalah fungsi ganjil. Nah, terus kalau yang B itu juga sama. Kita tinggal lihat, ini kan si X pangkat 2 ini kalau meskipun dia minus atau plus kan tetap aja plus gitu kan ya, tetap plus. Sedangkan kalau yang 3X ini yang berubah, karena dia kan min 3X nanti jadinya. Nah, karena dia min 3X, berarti nanti fungsinya jadi min X pangkat 2. X kuadrat tan 3X. Nah, ini tuh juga memenuhi syaratnya. Berarti dia memenuhi syarat, berarti dia adalah fungsi ganjil. Nah, terus kalau yang ini juga sama, karena sin ini juga, yang ini juga pangkatnya genap juga ya, jadi bisa tetap positif. Kalau ini kan minus, jadi dia minusnya maju gitu. Bisa jadi minus. Nah, terus kalau ditulis jadinya min 3x kuadrat sin 3x. Nah, ini memenuhi juga. Sedangkan kalau yang ini tuh nggak memenuhi. Karena
kalau kita hitung juga dia itu kan nanti jadinya min 3x pangkat 3, pangkat min 3x. Nah, ini malah jadi fungsi yang beda gitu. Soalnya dia kalau pangkat minus kan nanti jadinya per gitu ya. Jadi ini kan nanti bisa jadi min 3 pangkat 3 per pangkat 3x ini. Jadi itu kayak agak jauh gitu dari fungsi aslinya. Makanya dia itu nggak bisa disebut sebagai fungsi ganjil. Makanya yang bukan fungsi ganjil tuh yang D. Nah, sekarang kita mau coba kalau pakai apa ya? Pakai GeoGebra gitu. Coba. Kalau ini kita nggak usah ngitungin satu-satu gitu sih. Jadi lebih, kalau menurutku sih lebih enak ini, soalnya tinggal dilihat. Nah ya, ini ya. Nah ini kan ada itu, jadi kita masukin samaannya. Ini S pangkat 3 minus sin 3x. Minus sin 3x. Nah, kalau kayak gini tuh udah kayak kelihatan gitu. Ini adalah fungsi ganjil. Nah, gimana sih kalau kita ngelihatnya? Nah, itu kita ngelihatnya kalau kita buat garis dia sama dengan X. Coba buat dia sama dengan X. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan dia tuh sama gitu ya. Kalau kayak apa ya, dicerminkan oleh garis dia sama dengan X. Berarti dia itu adalah fungsi ganjil gitu. Nah, terus kita coba lagi pakai yang tan pangkat X kuadrat tan 3x. Pangkat 2 kali tan 3. Enggak. Enggak mau. Nah, kalau kayak gini kan dia banyak. Banyak, berarti dia termasuk fungsi ganjil juga ya, karena dia dicerminkan oleh Y sama dengan X. Gitu. Terus kalau yang ketiga juga sama, tinggal digambar aja. Atau kalau kalian nggak mau ngecek satu-satu, kalau udah ketemu yang bukan ganjil gitu aja langsung, berarti itu aja jawabannya gitu. Nggak usah dicek satu-satu. Nah ini juga ya, kalau dilihat, wah nge-lag, sebentar ya. Nah kalau dilihat ini juga fungsinya ganjil, karena ini dibagi juga dia kayak saling mencerminkan gitu kan. Ya kita udah dapat. Terus sekarang kita mau buat yang keempat. Nah yang keempat nih, jadi kita ngitung bukan kan ya. Nah itu kalau pakai grafik juga kelihatan bukannya gitu. Nah coba kita lihat ini deh. Ini kan bentuknya kayak gini terus naik ke atas gitu ya. Kayak fungsi eksponen gitu. Nah itu tuh kayak jauh gitu dari nggak bisa disebut ganjil, makanya dia yang merupakan yang bukan merupakan fungsi ganjil. Sampai soal ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut dulu. Aman-aman. Mungkin lanjut dulu ya. Nah ini kayak yang itu yang kita juga pernah latihan tentang fungsi periodik. Nah, fungsi periodik itu berarti dia tiap 10 dia itu kayak berulang gitu nilainya. Misal ini berarti F1 ya. F1 dia nilainya 5. Berarti nanti di F11 dia juga sama dengan 5 gitu. Nah, karena kita itu sekarang ditanyanya min 15 sama 23 X-nya. Itu kita cari dulu yang mana sih yang bisa ngasilin min 15 sama 23. Nah, aku kalau pakai ini tuh lebih nyari ke kalau dia mundur 10 nilainya jadi berapa, sama kalau maju 10 jadi berapa gitu.
Jadi kalau ini kan kalau mundur 10 jadi F-9. Terus kalau maju berarti jadi F11 kan. Terus lihat di sininya yang dicari apa. Nggak ada, berarti yang kedua coba. Yang kedua ini kalau mundur berarti kan F3 kurang Mi 10. 3 kurang Mi 10 berarti kan F-7. Terus kalau yang maju ke depannya berarti dia F13. Nah, 13 ini kalau dimajuin lagi, dia kan jadi F23. Berarti kita dapat nih 1. Terus kalau ini kalau kita mundur, itu jadinya F min, apa ya? Oh, F min 5 kan ya. F min 5, terus kalau kita majuin ke depan, dia jadi F15. Nah, ini tuh kalau yang min 5 ini, kalau kita mundurin lagi, dia jadi min 15 kan. Nah, kita dapet tuh 15 sama 23. Nah, ini kita dapetnya berarti min 2 plus F23-nya kan berarti ikut yang F3. Berarti tambah 8. Sama dengan 6. Tuh. Nah, kalau aku dulu tuh boleh di-review gitu sih kuisnya, jadi bisa lihat jawaban benernya apa. Jadi kalian bisa mungkin di SS atau apa gimana gitu, terus nanti dicoba ulang pakai soal kalian sendiri yang udah ada akun jauhnya. Kurang lebih caranya kayak gitu. Terus kalau yang keempat ya ini, keempat itu ini yang apa kayak ada pola kan. Nah di sini tuh ada pola kalau dia mengkonsumsi segini, terus dia tuh 80%-nya hilang, berarti sisa 20% kan ya. Sisa 20%. Nah, terus kayak ditanyain jumlah obat dalam waktu yang lama itu berapa. Nah, kalau ada yang jumlah apa dalam waktu yang lama itu biasanya kita nyarinya itu limit menuju tak hingga gitu. T menuju tak hingga. Nah, kan jangka waktu yang lama. Nah, terus kalau kita cari rumusnya, rumus barisan rekursifnya tuh CN plus 1 sama dengan 0,2 CN. CN itu konsentrasinya ya. Atau kayak mau pakai huruf lain juga nggak apa-apa sih. Cuman aku ngikutin buku aja. 0,2 CN plus 140 mg. Nah, kalau ada barisan kayak gini, kita udah tahu kalau solusinya itu dapat dari si ini CN sama dengan solusi itu maksudnya ya, apa kayak dia itu yang bentuk nggak rekursifnya gimana? Yang bentuknya tuh nggak bergantung ke suku sebelumnya. Nggak bergantung, jadi dia tuh kayak pure sama waktu aja gitu. Yang nentuin dia tuh kayak waktu sama kayak keberapa kali. Kan ini kalau ini berarti kan pakai N, berarti dia bergantung pada N doang. Terus kalau kita tulis, berarti kan CN sama dengan ARN plus B kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, di sini tuh nanti kita dapat, kan ini orangnya anggapannya nggak pernah minum obat sebelumnya. Jadi kita dapat dikali 0 ditambah 140 dikali 1 min 0,2 pangkat N per 1 min 0,2. Nah, ini kan udah pasti 0. Berarti kita tinggal ngitung ini aja. Ini dibagi berapa. Nah, ini hasilnya 175 kali 1 min 0,2 N. Nah, karena kita ditanyanya jangka waktunya lama, ini berarti kan limitnya N menuju N ya. N menuju tak hingga. Nah, kita lihat dia tuh kan N-nya itu cuma ada di 0,2 pangkat N. Nah, berarti kan yang dipengaruhi cuma 0,2 pangkat N. Ya, anjir kaget. Dari reminder. Terus habis itu kalau yang dipengaruhi itu cuma 0,2, berarti kan
ya kalau pangkatnya makin gede kan makin kecil ya, makin mendekati 0. Berarti ini tuh bisa dianggap ini tuh 0. Jadi kita tinggal limit konstantanya aja, jadi 175. Itu 75 mg. Gitu deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain gitu nggak? Atau kalian mau soal lain gitu boleh. Sok atau mau yang mana? Gimana guys? Kok mau nanya buat yang nolnya itu Ya. tadi di sini jadi A ya Kak? Ya, ini. Oke Kak, makasih. Oke. Karena dia suku pertama gitu ya. Jadi kayak karena pasien kan nggak mungkin ya mungkin aja sih kayak dia minum obatnya sebelumnya udah minum gitu. Jadi kita nganggapnya dia tuh belum pernah minum. Terus pas dia dikasih obat dia tuh suruh minum ini terus gitu. Dan kita mau nyari ya berapa. Kalau maksimalnya berapa gitu jumlah obatnya terbesar. Oke. Nah, mungkin lanjut dulu. Ini yang kasih nomor aja ya 5. Ini tuh fx segini, terus ditanya asimtot vertikal. Nah, pertama mau review dulu. Kalau asimtot vertikal itu, asimtot vertikal sama horizontal kan. Nah, kalau asimtot vertikal itu berarti kita mau cari limit x menuju A, fx, di mana dia tuh hasilnya tuh tak hingga. Bisa plus, bisa minus, yang penting dia tuh tak hingga gitu. Nggak ada gitu berarti. Nggak ada limit. Jadi nggak punya limit intinya. Nggak punya limit. Sedangkan kalau yang si satunya, yang asimtot horizontal itu, kita mau cari dia itu limitnya kalau X menuju tak hingga, dari kanan sama kiri itu berapa gitu. Plus minusnya berapa? Plus atau minus? Nah, dengan A. Terus nanti A-nya ini B kali ya. B berarti horizontalnya ini B. Kalau ini A. Itu sih gampangannya. Terus kalau yang soal ini, berarti kan kita nyarinya yang vertikal. Nah, kita tuh mau hasilnya tuh sama dengan tak hingga. Karena kita maunya tak hingga, berarti harus ada yang kayak 0 kan bawah. Kalau 1/0 kan nanti jadi tak hingga. Nah, ini berarti kita mau yang pembilangnya jadi 0. Jadi yang ini bagian ini sama dengan 0. Ini tinggal disamain aja sih. Kayak gimana nulisnya? Ini ya. Ini kalau kayak gini berarti kan x kuadrat minimal x plus 6 sin x sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal ngefaktorin yang depannya aja. Jadi ini x min 3, x min 2, sin x sama dengan 8. Sama dengan 8, 0 salah. 0. Nah, karena kayak gini berarti kita udah tahu kan x-nya sama dengan 3, x sama dengan 2, sama sin x-nya sama dengan 0. Nah, kalau sin x-nya 0 itu kan berarti x-nya juga 0 gitu. Jadi kita bisa dapat x-nya sama dengan 0 juga. Nanti jawabannya itu 0, 2, 3. Nah, kita cari yang sama, berarti yang B ya. Tuh. Limit. Itu deh. Terus kalau yang ke-6 ini berarti tentang kultur bakteri. Terus ini fungsi eksponen. Masih bisa ya. Ini ya fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponen itu mungkin pernah dibahas juga. Jadi fungsi eksponen itu nanti kita tuh mau nyari Q-nya berapa. Nilai Q ininya berapa.
Nah, karena kita tuh dikasih tahu dia tuh menggandakan diri dalam waktu 9 jam, terus awalnya tuh 3.000. Jadi kita punya Y0 sama Y sama dengan Y9 kan. Nah, ini T-nya kan jam, jadi kita bisa langsung simpulin kayak gini. Nah, P ini juga kayak jumlah mula-mulanya berapa gitu. Ini tuh kayak apa ya, Y0-nya juga gitu. Enggak sih, tapi kita kan mau nyari Y0. Coba ya, bentar. Tulis dulu. Ya, jadi ini boleh diganti 3.000. Karena dia kayak Y0 juga, Y0 pangkat T gitu. Y0-nya 3.000. Terus ini kalau menggandakan diri berarti tinggal dikali 2 jadi 6.000. Nah, terus kita tinggal pecahin aja sih. 6.000 sama dengan 3.000 kali pangkat Ki, T-nya udah tahu 9. Ki 9 Ki kan. Nah, terus ini tuh kita bagi sama 3.000 jadi 2 sama dengan pangkat Ki 9. Nah, kalau kayak gini tuh kita pakainya yang len supaya pangkatnya itu turun kan. Jadi len 2 sama dengan len pangkat Ki 9. Nah, karena ini len terus ada juga, jadi dia tuh langsung turun gitu. Nanti jadi 9 Ki. Salah tulis. Itu jadi 9 Ki. Terus Ki-nya kita dapat len 2 per 9. Nah, ini tuh harus dihitung desimalnya. Kalau bisa sih ditulis semirip itu. Semirip apa? Semirip hasilnya. Ntar aku. Soalnya kan dia kayak dihitung otomatis gitu. Jadi harus kayak mendekati lah paling enggak. Dan 2 per 9. 0,077016. 07701. Biasanya aku nulisnya kayak 3 angka aja sih. Tapi nggak tahu. Kalian dibilangnya gimana. Jadi ngikut aja kayak aturannya kalian gimana. Soalnya takutnya beda. Berarti bisa dia. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain dulu. Belum lanjut ke halaman berikutnya. Belum, Kak. Oke, thank you. Lanjut sekarang ke yang ini. Nah, ini tuh tentang grafikan. Nah, ini kayak ditanya ada grafik len 4 min 6x. Terus grafiknya tuh Y sama dengan len X. Kan ini grafik kayak grafik aslinya gitu, asal. Terus ini yang udah ditransformasi. Nah, kita sekarang ditanya yang urutannya gimana sih? Nah, kalau aku biasanya tuh urutannya tuh dari yang ini, yang kita ngubah si bentuknya dulu. Jadi setelah diubah baru digeser-geser gitu anggapannya. Kan hasilnya Y ln X. Nah, berarti kalau yang di sini dia tuh yang berubah yang mana? Berarti kan yang dicerminkan terhadap sumbu X kan ya. Jadi Y sama dengan ln min X gitu. Direfleksi. Oh, sumbu Y salah. Nah, itu. Direfleksikan terhadap sumbu Y dulu. Berarti ini 1. Terus setelah itu kita ngapain? Kita mau kayak perkalian gitu sih aku mikirnya kayak lebih. Jadi dimampatkan dulu secara horizontal 2, terus habis itu 3 baru digeser. Nah, karena ini udah Y min X kan ya, jadi kayak kita langsung ke kiri. Kalau di dalam kurung gini ingat dia tuh kebalikan gitu. Kalau plus 4 berarti dia tuh geser ke kiri.
Terus kalau min 4 berarti dia tuh gesernya ke kanan. Itu aja sih jawabannya yang ini. Kalau ada yang beda sama kalian kayak bilang aja ya, soalnya takut salah juga. Nah, yang ini berarti soal berapa? Kasih nomor 6, 7, 8. 7, 8. Nah, yang 8 nih, ini kan kayak kekontinuan gitu. Supaya limitnya ada, berarti si GX-nya itu harus sama gitu di kalau kita ngitung dari sini, tuh mereka hasilnya harus sama. Nah, karena kita maunya mereka sama, berarti sekarang kita nyari dulu GX sama dengan FX. Ini 3. Kan berarti kita mau ke FX ini kan. Nah, di sini tuh ada grafiknya udah Andi sama dengan FX yang merah ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya, nilainya si FX tuh pas di 3, itu di sini. Di yang merah ini. Berarti dia kan titiknya 3,2. Nah, ini berarti sama dengan 2. Jangan di sini deh. Sama dengan 2 kan. Nah, terus kita sekarang mau nyari M. Karena kita X-nya udah 3, jadi tinggal masukin aja sih. G3 berarti kan sama dengan M kali 3 plus 2 plus 1. Ini sama dengan 2. 2 sama dengan 5M plus 1. Nah, ini tinggal dikurangi aja. Berarti 1 sama dengan 5M. Nah, terus kita dapat M-nya sama dengan 0,2. Gitu. Jadi kalau 0,2, dia deketin dari sini. Ini kan berarti dideketin dari kiri kan ya. Kiri sama kanan nilainya sama. Berarti dia tuh punya limit. Limit di X3. Gitu. Terus nomor 9. Ini tuh yang transformasi domain sama range. Nah, ini udah dikasih tahu domain fx tuh segini. Terus ada domain gx segini. Nah, sekarang kita ditanya ini domainnya kalau fx kali gx. Nah, kalau fx kali gx itu berarti dia tuh nanti domainnya bakal domain fx irisan dengan domain gx. Gitu. Nah, karena dia beririsan, yaitu berarti dari sini min 2 sampai 2 kan. Ini X. Nah, terus kalian lihat yang mana yang beririsan. Atau mau buat pakai diagram Venn juga gak apa-apa sih. Tapi serah kali saya enaknya gimana. Nah, ini sekarang kita dapat D-nya tuh berarti dari min 2 sampai 0. Nah, dia tuh intervalnya tertutup karena dia tuh ya emang di sininya tulisannya tertutup gitu. Yang ini juga kan dia kan juga masuk di range ini. Jadi dia bisa dimasukin kayak tertutup juga. Itu sih. Terus kalau yang range ini kan dia tuh hasil ya. Hasil itu kan Y. Jadi harusnya dia tuh ininya nggak ngaruh yang G3X. Karena G3X tuh ngaruhnya ke bagian horizontalnya aja. Karena ini horizontalnya aja, jadi nggak ngaruh ke hasil gitu. Ngaruh ke
Nah, kalau yang kayak gini, oke. Kalau yang kayak gini itu berarti kita mau cari, kan ini tuh limit 10 juta hingga. Jadi kalau mau cepat ini tuh kan berarti yang ngaruh cuman yang pangkatnya tinggi aja kan ya, yang paling besar pangkatnya. Jadi X pangkat 5 sama mutlak X pangkat 5. Nah, sekarang mau cari kalau dideketin dari minta hingga sama tak hingga gimana. Nah, karena dia ini min, jadi kayak kalau sebenarnya kalau mau dicari itu ada kayak pendekatannya gitu dari min berapa gitu. Tapi karena ini juga langsung gitu ya. Jadi anggap aja ini langsung min 1 gitu. Masukin min 1 ke sini. Nah, min satunya itu gimana nanti? Ini kan X pangkat 5, berarti nanti yang nentuin minus atau enggaknya itu yang apa X pangkat 5. Karena dia nentuin minus atau enggak. Nah, nanti dia itu berarti dapatnya satu asimtot satunya itu bentar, tulis dulu yang benar. Limit X menuju tak hingga minus. Ini berarti dari pada nulis. Terus habis itu kita dapat dia tuh min 1/2. Terus kalau limit X menuju tak hingga plus itu fx dengan setengah itu. Nah, terus ini juga dikonfirmasi sama soalnya. Dia bilang A kurang dari 0 sama Y yang B-nya tuh lebih besar dari 0. Berarti ini min setengah, ini setengah. Terus kayak tinggal ditambah. Min setengah tambah 1 sama dengan setengah. Nah, berarti di sini tulisnya 0,5. Ya, tadi boleh diulang nggak ya yang fx-nya ketemu min setengah sama setengahnya? Dari mana? Nah, ini kan dia tuh dideketin dari minta hingga sama plus tak hingga gitu kan ya. Nah, berarti itu tuh kayak kalau dicari di YouTube juga itu ada kayak yang ngejelasinnya tuh eh dideketin dari min berapa sampai berapa gitu kan. Kayak min 2, min 1, terus sampai kayak min paling kecil berapa dah. Min 0, berapa gitu kan. 0, sekian-sekian. Nah, itu nanti kayak dimasukin satu-satu ke sini, terus kayak dilihat hasilnya. Oh, dia itu minus plus gitu. Nah, terus, tapi kalau karena kita itu udah tahu juga bentuknya kayak gini, jadi kita tinggal lihat yang mana yang nentuin dia tuh minus atau negatif. Minus atau negatif. Negatif atau positif. Nah, kalau ngelihat dari sini, kalau nentuin minta hingga itu kan nanti bakal dikali 1/1 pangkat tertinggi kan? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, karena 1/pangkat tertinggi, jadi kita tinggal lihat yang pangkat tertingginya yang mana. Nah, di sini pangkat tertingginya tuh yang X pangkat 5 sama mutlak X pangkat 5. Nah, kedua-duanya ini sama pangkatnya. Cuman satunya mutlak, satunya enggak gitu kan. Nah, karena kita udah tahu yang nentuin itu cuma mereka berdua. Nah, sekarang lihat yang mana yang bisa negatif sama positif. Kalau mutlak kan dia pasti selalu positif ya. Karena mutlaknya itu selalu positif, berarti yang nentuin itu yang di atas. Itu. Yang nentuin di atas, jadi kalau minta hingga, yang di atasnya itu nanti jadi min 1/2 gitu. Kalau yang plus tak hingga, itu 1/2 gitu. Ini dari X pangkat 5-nya. Itu. Ngerti nggak? Jelas nggak? Duh, maaf nih. Gitu.
Oh, itu tinggal kayak bagi pangkat tertingginya aja gitu. Iya. Sama kakaknya nggak ditulis gitu ya? Iya. Oke, Kak, makasih, Kak. Tinggal dikit nih. Kayaknya yang SF lagi ujian nih besok. Oke. Kalau yang ini, yang soal ini dia tuh kita ditanya, berarti kita mau cari nilainya ini, terus limit sama limit ini. Nah, pertama nyarinya gimana? Itu kita dikasih taunya gini. Ada kalau N0-nya 2, satunya itu 12/5. Terus kalau N0-nya 3, N1-nya 18/7. Nah, itu nanti dimasukin ke yang ini persamaan 1. Ini dimasukin ke persamaan 1. Nah, kalau NT, nah kita tuh mau masukin 12/5 sama dengan RNT. NT-nya kan ini N0 sama N1 ya. Berarti NT plus 1 kan N1-nya. Berarti NT-nya tuh N0. Nah, N0-nya tuh R ke R2, ya kan? NT dikali NT berarti kali 2. Nah, berarti bisa dicoret nih. Jadi 6. Terus kalau yang ini, satunya juga sama. 18/7. Ya salah. Bener. Ya bener. 18/7 sama dengan R3 kali 3. Ini saya coret jadi 6. Nah, terus diapain? Terus nanti dia dimasukin ke persamaan 2. Persamaan 2-nya gimana? Nanti RNT-nya kan berarti A2 ya. A2 sama dengan N0. N0-nya kan dicari per 1 plus 2A. Kalau yang satunya R3 sama dengan N0 per 1 plus 3A. Nah, ini tuh berarti kan sama dengan 6/5. Ini sama dengan 6/7. Nah, ini tinggal dikali silang gitu sih. Nanti dapat 2 persamaan, terus tinggal dicari R0 sama A-nya. Nah, kalau dihitung persamaannya, ini kan dikali silang. Ini kasih warna lain. Ini sama ini. Terus ini juga kali silang. Nah, kali silangnya nanti dapatnya 6 plus 12A sama dengan 5R0 kan. Terus kalau yang satunya dia jadi 6 plus 18A sama dengan 7R0. Nah, ini tinggal dicari persamaannya. Ini tuh kalau mau cepet bisa pakai Wolfram gitu sih. Tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Kalau mau dihitung berarti ini tuh kan berarti dieliminasi ya. Sama dengan 7. Nah, ini berarti dikali, apa nggak usah ya? Langsung pakai ini aja ya, langsung pakai Wolfram aja. Nah, kalau di Wolfram, sekalian latihan tulis Wolfram. Itu tinggal ditulis solve 6 plus 12. Nggak bisa kayak 7R0 gitu ya, jadi 7B gitu ya, sama dengan 7B. N plus 18A sama dengan 7B. Kayak 5B ini. Nah, kalau di sini dia bisa langsung dapat. Jadi langsung aja dapatnya 2 sama 6.
Tuh. Nah, kalau di Wolfram, berarti dia tuh A-nya sama dengan 2, R0-nya sama dengan, tadi berapa? 6 ya? R0-nya 6. Nah, udah nemu tuh. Nah, dicek kalau di sini dia tuh mintanya kedua konstanta R0 dan A positif. Berarti kan udah masuk ya. Nah, kalau kita ketemunya masih negatif, berarti harus hitung ulang tuh. Ini berarti memenuhi. Nah, terus habis itu kita mau cari ini nih udah dikasih. Dia itu konvergen. Karena konvergen berarti kan bisa cari limit. Nah, limitnya tuh T menuju tak hingga NT sama dengan L. Yang merupakan carrying capacity dan nol dari untuk populasi gurami tersebut. Jadi sekarang kita mau cari yang B. Yang B itu berarti kan limit T menuju tak hingga dari NT. Nah, ini tuh masukin pakai rumus yang ini, yang NT plus 1 itu. Yang ini. NT plus 1 berarti kan RNT kali NT. Nah, RNT-nya rumusnya gimana? R0 per 1 plus A itu kan. Jadi dia itu kalau ditulis, bentar. NT plus 1. Nah, ini tuh kalau ditulis berarti dia jadinya 6 per 1 plus 2 NT kali NT. Ya, nggak bisa nih ya. Nggak bisa dipindahin. Berarti kan R0 per, langsung aja ya berarti ya. R0-nya 6. 6 per 1 plus 2 NT kali NT. Oh ya, ini ada limitnya juga ya. Limit T menuju tak hingga. Nah, tadi itu udah dikasih tahu juga. Ini sama dengan L gitu kan. Ini sama dengan L, berarti kita bisa pakai yang bersamaan kalau dimisalin L gitu. Misal limit T menuju tak hingga NT sama dengan L. Nah, berarti nanti bisa langsung L sama dengan 6 per 1 plus 2 L kali L. Nah, ini tuh bisa kita coret dengan 1. Dari 1 plus 2L sama dengan 6. L-nya sama dengan, berarti L-nya sama dengan 5 per 2. Gitu. Jadi ini limitnya. Ya. Kak, Ya. itu yang kiri bukan L plus 1 gitu, Kak. Kiri L plus 1. Aku enggak sih. Langsung bisa gitu. Dulu aku dapetnya kayak gitu. Ini bukan, maksudnya bukan NT plus 1 kayak di bawah ini. Apakah kamu di kelasnya diajarinnya gimana? Ditambah 1 gitu. Belum dibahas sih, Kak. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Setahu aku sih langsung L gitu. Soalnya kan kayak limit ya. Limit tuh ditambah dikit, dikurangi dikit, dia tuh kayak mendekati satu nilai yang sama gitu anggapannya. Jadi dia kayak dianggap menuju L semua gitu. Jadi kayak dapetnya sama. Kayaknya kita dapet L. Gitu deh. Nah ini 5,2 kayak dikit gitu. Tapi dia itu kan dalam ribuan ya. Jadi kayak banyak juga. Ya nggak sih? Dalam ribuan ya kan. Jadi dia anggapannya dia nggak dikit juga. Mungkin kalau di pilihannya ada 5,52 ribu gitu. 5, bukan 52.000, 5.200.
Gitu. Terus kalau yang C, tulisnya gimana? C to limit T menuju tak hingga R and T sama dengan limit menuju tak hingga sama dengan limit menuju tak hingga dari tar ya 6 ya berarti ya 6 per 1 plus 2 NT. Nah di sini tuh kita ketemu lagi sama NT. Nah kalau ini sih kan ini bisa limit kan bisa kayak gini ya, limit T menuju tak hingga 6 per limit T menuju tak hingga dari bawahnya 1 plus 2 NT. Nah, karena ini itu konstanta, berarti kan langsung dapat 6 per, karena kita udah dapat limit NT-nya tuh 5 per 2, berarti tinggal dimasukin aja. Berarti kan 5, 1 plus 5. 1 dong. Ya. 1 gitu. Ya, aku nggak yakin sih. Ntar mungkin kalau mau nyoba lagi kalian coba lihat kunci jawabannya. Takut agak keliru gitu. Tapi kalau sekilas dari sini sih harusnya segitu. Gitu. Yang mau ditanyain dulu? Kalau mau bahas soal lain yang berhubungan sama limit dulu nggak apa-apa. Belum lanjut ke tutor. Ada yang punya soal nggak kira-kira? Cuma berempat kali nih sama aku. Ya ini aja guys kalau ada yang mau tanya. Yang mau ditanyain sampai sekarang sampai sini? Udah ada. Kalau bahas turunannya tuh masih besok ya, Kak? Sekarang nggak apa-apa KBF-nya. Atau mau bahas yang apa? KBF boleh. Mau bahas yang mana semuanya? Ntar ya, tapi aku tadi belum ngerjain sih. Jadi mungkin bisa sih bener. Semoga bisa. Nah ini tuh mau dari yang mana? Langsung dari sini. Dari apa ya ini? Dari uraiannya. Isian struktur. Karena tidak cukup ya sepertinya. Bentar ya. Mau mencari kertas untuk menulis. Ini kita mau bahas esainya dulu ya. Isian strukturnya dulu. Nah, ini tuh ada namanya hukum pendinginan Newton. Nah, ini tuh kalau dilihat di buku tuh ada di halaman halaman, jadi catat halamannya. Dan ntar dicariin. Ntar ya, cari dulu. Halamannya di 219. Ini tuh ada di e-book 219. Nah, ini tuh nanti kita tuh bakal mencari
Ditanyain dulu, dengan menyelesaikan persamaan di atas, diperoleh TT-nya berapa. Nah, ini tuh ngitungnya gimana. Pertama, kalau di hukum pendinginan Newton tuh, emang kayak gini kan, udah kayak ditulis. Yang DT, bla bla bla. Nah, tapi dari DT ini kita mau cari dulu kalau diubah ke Y gimana. Nah, kalau dari siang ini, gimana? Yang dari sini, dia tuh nanti kita tuh nyari dulu. Ini kan kalau diubah kan berarti jadi DT. Salah. DT per DT itu sama dengan K. Ini dia BTW. K kali T min 23. 23-nya itu dari sini. Nah, terus habis itu ini tuh solusinya tuh bisa dicari dengan DY per DT sama dengan KY. Nah, KY ini nanti dapatnya dari mana yang ngomongnya ya? Jadi ini dulu ya, jadi KY. Nah, pertama kita tuh mau buat si DT per DT jadi YT ya kan. Nah, DT per YT itu kalau dibuat YT nanti jadinya buat YT. Nanti dibuatnya Y sama dengan TT min T. Nah, terus karena udah dapetnya kayak gini, terus dia tuh kita masukin Y0-nya sama dengan 98 dikurangin 23. 23 terus sama dengan berapa? 75 ya berarti. Karena kita udah dapet 75. Nah, ini tuh kalau dicari solusinya, itu tuh Y sama dengan Y0 kali pangkat KT. Ini kayak yang eksponensial tadi. Nah, terus kalau kayak E pangkat KT. Nah, kita tahu kalau si YT Y 5 menit itu kan dapat 88. Y 5 menit aja itu 88 derajat Celcius. Nah, berarti tinggal masukin ke sini. Jadi Y5 sama dengan 75 kali E pangkat 5T gitu. Nah, terus Y5-nya kan dapat 88 ya berarti. 88 sama dengan 75 E pangkat 5T. Nah, terus setelah ini berarti E pangkat 5T sama dengan 88 per 75 kan. Nah, ini tuh kalau diubah berarti jadinya bentar. T ya berarti ya. Oh, wait. 5K ding. Ini 5K, maaf. Ini kan T-nya 5. Berarti ini 5K, berarti dapat K. K-nya berarti sama dengan ln 88 per 75 bagi 5. Ya nggak sih? Salah. Konstantan 0,2. 1/5-nya bener loh. Dia 65 dari mana ya? Oh, kayaknya ini T-nya harusnya 88. Tapi 88-nya ini kan TT kan Mas ya. Belum dikurangi, bukan YT. Jadi kita tuh harus ngubah TT-nya jadi YT. TT kurangi T kan. Nah, T-nya itu T yang waktu itu 88.
kurangin T yang 23, jadi dapat 65. Makanya dia dapat 65. Untung ada jawabannya. Ini berarti 65. Terus ini juga 65. Nah, kalau kayak gini berarti baru pas bisa dimasukin ke yang ini. Nah, terus kalau yang ini, yang TT ini, berarti TT-nya itu dapat dari, nulisnya gimana ya? TT-nya itu berarti TT itu kan sama dengan, kan ini ya, itu kalau dibalik kan berarti nanti jadi Y plus T gitu kan ya. Y plus T. Nah, karena kita udah dapet Y-nya, Y-nya tuh Y0 pangkat KT kan. K-nya udah tahu. Tapi ini nggak ditulis, jadi nggak usah ditulis. Y0-nya itu mah. Nah, ini dapat dari sini. Di 75 pangkat KT plus 23. Itu. Terus kalau yang B, minuman kopi latte terbaik diminum pada 63. Jadi harus menunggu berapa lama. Nah, ini sekarang kita mau dibalik. Y-nya, T-nya dicari. T-nya dicari, terus habis itu kita mau cari itunya. Tulis di sini ya. B. Kan TT itu sama dengan TT kan tadi sama dengan 75 KT plus 23. Nah, TT-nya sekarang mintanya 63. 63 di sini berarti sama dengan 75 pangkat KT 23. Nah, ini dikurangkan berarti dapat 40 sama dengan 75 pangkat KT. Nah, ini tinggal dilenin juga. Jadi kita mau cari KT, cari T ya. Berarti dilenin dulu aja. Len 40. Oh, ini diper dulu deh. Ya, berarti 40 per 75 sama dengan KT. Nah, karena kita mau cari T, berarti T sama dengan 1 per K kali Len 40 per 5. Betul. Kalau yang C itu kalau menambahkan 3 sendok krim nanti dia itu menyebabkan temperatur kopi turun 10 derajat. Misalkan pada menit ke-10 Joni menambahkan 3 sendok teh. Sedangkan Maria menambahkan 3 sendok teh pada 10 menit kemudian dan segera setelah itu. Nah, kita mau paling terbaik gimana sih? Sedangkan Maria menambahkan 3 sendok teh. Ini ya yang 63 ini ya. Kopi Maria lebih hangat dari kopi Joni. Misalkan pada menit ke-10 Joni menambahkan 3 sendok teh. Sedangkan menambahkan 3 sendok teh pada kopinya 10 menit kemudian dan segera setelah itu mereka meminum kopi. Nah, di sini tuh kayak kan ini 10 menit duluan si siapa ya tadi? Joni 10 menit duluan. Joni 10 menit. Terus Marianya 10 menit setelah Joni. Ya enggak? Ya berarti 10 menit kemudian ya kan. Nah, ini ditanya yang mana yang lebih dingin gitu kan aslinya panas. Berarti kalau ngelihat dari rumus ini, kan ini kayak anggapannya ini 10 T-nya. T-nya sama dengan 10, terus kalau yang satunya itu T sama dengan 10, kalau yang ini T sama dengan 20. Nah, karena ini pendinginan, jadi ingat didinginin gitu kan. Kayak kalau minuman panas dibiarin lama juga lama-lama dingin gitu kan. Jadi yang harusnya jawabannya itu kopi Maria lebih dingin dari Joni. Harusnya gitu sih. Lebih dingin dari Joni. Itu. Gak ribet sih emang nih.
Ada yang mau ditanyain? Atau udah ngerti semua? Wah, hebat. Yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke, wah, mantap. Oke, lanjut dulu yang satunya. Nah, karena ini udah, berarti ini tuh pakai yang teorema Hapit ya kalau nggak salah. Oke, semangat tuh tesnya Devi. Biasa Far ya. Nah, kalau yang ini tuh tentang teorema. Kita tinggal bertiga saja. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak yang mana yang mau ditanyain? Tadi kayaknya siapa ya tadi? Nabila mungkin ada yang soal tertentu gitu, biar langsung soal itu aja. Bagaimana? Soal yang ini sih Kak, aku nggak ngerti juga. Yang mana yang ini? Oh, Iya. oke. Ini tuh aku lupa deh, itu teorema Apit atau teorema itu ya satunya. Ini tuh yang itu loh, yang ada 3, apa sih? Yang itu. Oh, bentar baca dulu. Fx sama dengan xgx per hx. Dengan gx dan hx mempunyai turunan jika g1 berapa? Oh, ini tinggal dimasukin aja nggak sih? Apa enggak ya? Fx sama dengan xgx per hx. Aku juga nggak ngerti ya, jadi kita kerjain sama-sama aja. F. Kalau kita mau cari dia f aksen, berarti kan x berarti kan g x kali hx min g, salah, min xgx kali h aksen x, ya enggak? Yang f aksen g aksen min, oh ternyata gitu. Oh ya. Terus diper hx kuadrat. Wah ternyata, oh nggak serumit itu ternyata. Tinggal masukin aja sih ini. Kan f aksen 1. Berarti g aksennya kan, gx-nya 3 kali hx-nya 3 dikurangi x-nya x-nya kan 1 ya. Kurangi 3 dikali 5 per hx kuadrat. Wah, udah, bentar. Baca dulu. Yang itu yang x kali gx-nya nggak diuraikan dulu Kak, pakai yang mana? perkalian. Yang oh ya bisa. Oh ya betul. Sekali gx diuraikan. Oh ya ding, ya benar. Tapi kalau dia diuraikan, ini diturunin gitu kan maksudnya ya? Iya, kayak yang itu diturunin juga. Jadi Oh ya. Kalau diturunin sendiri berarti gimana? Jadi gx plus, oh ya ding, plus, mantap. Berarti plus g aksen ya, xg aksen. Ya enggak, bener enggak? Ya bener. Terus kalau yang ini berarti kan g aksen x. Wait. Oh ya bener kok. Ini kan berarti 1 gx. Ini berarti 3 plus, enggak ding. Ya. Ini berarti kan gx-nya 3 plus x-nya 1. 1 kali g aksen x. 1 kali 4 berarti 7. Berarti ini
Ini kan anggap aja ini A gitu ya. A ini A aksennya. Berarti ini 7 plus minus kali 7 kali HX min XGX kali H aksen X per H. Tujuh kali 3 min 1 kali 3 kali H aksen per 5 per H kuadrat X 9 ya. Didapat 21 min 15 6 per 9. Nah, mantap 6,7. Ini kan 2/3. Yay, wah. Tak. Ini mau ditanyain. Tuh, aku yang nanya sih. Haha. Ini kalau ini tinggal langsung ya aksen aja ya. Ini dihitung terus nanti tinggal dicari berarti ini. Kalau enggak nanti langsung pakai Wolfram atau apa. Ini yang di sama dengan 3. Terus kalau yang ini solusi pada interval 0,1 untuk C sama dengan. Ini yang Alfit itu bukan ya? Enggak sih, aku lupa. Bukan yang Alfit ya. Ini yang mana? Ini solusi di interval ini. Cari rumus. Ya ada yang enggak? Ada yang tahu nggak ini ngapain? Saya salah kayaknya. Oke. Nggak tahu. Itu ingat nggak sih apa sih yang ada teorema yang pasti ada C di antara, tapi aku lupa. Teorema Apit itu kan. Oh iya, Apit deh kayaknya. Benar. Coba cari Apit. Jadi dimasukin nilainya apa gimana kayak gitu? Harusnya sih gitu ya. Kok kamu ada rumusnya nggak? Duh, aku nyari gak nemuin dari tadi. Rumusnya teorema antara apa Apit ya namanya ya? Sama aja nggak sih kan? Oh beda? Iya beda deh ingatku. Ada yang beda. Beda-beda. Apakah itu di limit? Bentar. Coba cari. Coba saya cari juga. Oke. Tentuin. Yay. Enggak loading. Teorema nilai antara. Mendapat C segini, tapi nggak ada rumusnya. Kok? Teorema nilai antara. Di limit coba. Bentar. Atas. Dari tadi aku cari di turunan nggak ada. Di mana? Squeeze teorem ini ya kak? Apa bukan? Teorema nilai antara. Iya deh kayaknya. Itu apa rumusnya ngomongnya gimana? Di sini pakai limit kak.
Kayaknya itu nggak pakai limit. Iya, di Teorema sini. nilai antara. Teorema nilai antara. Nggak ada hitungannya ya. Bingung. Bentar. Ya, kita cari dulu aja. Teorema nilai antara. Antara mana ya? Pasti continue di domain. Bentar. Kan kayak gini ya berarti. Apa kayak gini? Yang F0, FC, F1 gitu. Teorema nilai antara. Mempunyai akar di situ. Ya bener sih. Terus dipakai teorema Arvid gitu. Coba ya. F0 berapa? Ya tapi nggak ada nilai. Ini kan 1. Ini kan. Ini kan C. C kuadrat sama dengan C. Atau dimasukin gitu, Kak. Masukin. Ya, nilainya dimasukin ke persamaan. Terus nanti di antara nilai itu tuh, kayaknya gitu deh. Ya deh, kayaknya gitu deh. Tapi sama aja nggak sih F0 sama dengan C? Iya benar. F1-nya? Satunya berarti 5. 5 C. 5 plus C. Kita 5 sih. Nggak dapat nilai C-nya aja, Kak. Masuk. 5 C. Dimasukin gimana? Tadi. Kalau aku mikirnya langsung dimasukin ke situ, Kak, ke persamaannya. 0 masukin ke persamaan. Jadi nanti C-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 5 gitu. Bisa sih. Alah. Jadi kayak ini nanti C sama dengan X bla 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 gitu ya. Pangkat 3 bla 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 terus nanti dimasukin. Iya gitu. 0 sama 1. Bisa sih. Ketemunya juga sama sih. Berarti benar. Udah berarti kita pakai itu saja. Ini tinggal C-nya sama dengan 0 sama C sama dengan 5. Terus yang diantaranya berarti, ya betul. Berarti C. Terus di sini adanya 4, ya udah benar berarti. Oke. Terus kalau yang ini berarti tinggal yang update itu ya. 3X. Kayak gini tuh tinggal dimasukin. Terus dapetnya 3. Limit X mendekati 1 kan soalnya. 1 min 1, 3 ya. Benar. Berarti 3. Terus kalau kayak gini, nah ini aku yang suka ini kalau gini. Ini apa udah ngerti yang kayak gini? Apa sih tadinya? Ininya tuh kalau yang fx, f aksen x sama f double aksen yang mana? Itu yang kayak itu aja sih, cari titik tengahnya, tarik. Ini cari yang datar dulu. Ini kan datar. Nah, terus cari dia tuh perpotongannya gimana gitu. Kalau ini kan perpotongan kayak gini, ditarik dia juga perpotongan sama yang hijau.
Kalau yang ini ditarik dia berpotongan sama yang biru. Berarti kan saat ininya turun dia tuh negatif. Pas naik dia tuh positif gitu. Positif berarti si biru ini, biru F-aksennya, salah kebalik. Hijau F-aksennya biru. Aksennya biru. Nah, terus kalau yang ini juga kan si merahnya itu juga berpotongan sama ini. Ya bentar. Oh, nggak ada yang kan kalau yang merah nih dia di sini kan dia tuh turun terus naik. Nah, kalau di sini tuh yang biru juga gitu. Dia tuh kayak negatif terus sampai di titik ini terus dia positif. Dan negatif terus dia positif. Nah, ini berarti si birunya ini F aksennya merah. Gitu. Berarti yang ini merah. Ini biru. Ini hijau. Tuh. Ini ada nomornya emang. Wah, ada yang 1, 2, 3. Berarti jawabannya yang merah. 2, 3, 1. Betul. Oke. Terus kalau yang ini limit, itu tinggal dikali-kaliin juga. Dimasukin aja nggak sih ini? Min 1. Oh, nggak bisa. Berarti ini ya dikerjain aja langsung dapat. Terus kalau yang ini, nah ini tuh aksennya berapa? Aksen 1. Kan dia harus nyambung ya. Supaya bisa diturunin. 1 sama dengan 3. Terus kalau 5. Ini apa sih yang cari? Wah. Wadaw. Ini deh ya terakhir. Yang ST ini aja. Ini kan berarti dia harus nyambung. Apa dilimitin ya? Saya salah juga kayaknya. Nggak tahu. Oke. Wah, coba ya. Coba aja. Tanya kan berarti 1 plus minus lah. Tapi ngapain ya aku nyari tanya ya juga ya. S aksen 1. Waduh. Apa ya? Kalau di yakinnya T minus 1. Ini tuh apa yang dicari? Maka nilai dari S aksen 1 adalah mana-mana. Itu kalau nggak salah dicek kontinunya dulu. Oh. Terus nanti diturunin kalau mereka kontinu. Ini samain 3 gitu ya. Terus nanti tinggal diturunin. Ya, sama dengan 3. Ya enggak ya? Oh, ya. Berarti ini dimasukin berarti dapat 3. Ini dimasukin 5/3 kali 1 tambah setengah. 3 tambah 1. Tambah setengah. 5/2 tambah setengah. Ya bener kan? 3 juga. Berarti dia continue gitu ya. Continue. Ini 3 juga. Berarti continue.
Terus turunannya S aksen 1 sama dengan terus nyarinya gimana? Maaf, Tinggal diturunin aja kan nanti. Kalau nggak salah turunan yang paling atas sama yang paling bawah itu sama-sama 8. Jadi nanti jawabannya sama 8. aja. Isi. Jadi tinggal diturunin gitu ya. 8T ini ya. Terus yang kalau yang atas, yang bawah. Berarti S aksennya dengan 2 kali 3T kuadrat. Setengah 15. Ya, 8 juga sih. Oke deh, karena udah mepet juga. Kalau ini gimana ya? Jika diketahui continuum ada bit bilangannya makan C. Oh, ini tinggal dicari aja. Udah, ntar coba lah aku cari. Oke, karena udah 858. Makasih guys sudah bantuin juga. Jawabin. Nanti kalau ada yang mau ditanyain soal-soal gitu boleh deh. Langsung PC aja kalau enggak. Tuh. Karena awalnya kita udah tadi doa, jadi sekarang kita tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing.